Tahu? Tahu, yang Papua Barat Daya itu kan? Menurutku cukup penting kenapa pulau Papua ini bisa dibagi ke dalam beberapa provinsi gitu. Karena kalau misalkan area kekuasaannya itu semakin kecil, maka dia akan bisa semakin fokus untuk memberikan segala energinya, memberikan segala effortnya ke dalam wilayah yang dia kuasai atau ke dalam sosok kepala pemerintahan itu sendiri. Jadinya nanti akan semakin terstruktur gitu. Semakin kecil maka area cakupan dari wilayahnya itu akan semakin terlihat. Kalau menurut aku sih penting ya, karena kan supaya pembangunan di wilayah Papua sana kan merata. Terus kan nanti kalau misalnya udah dibagi-bagi kayak gitu, ada otonomi daerah, pembangunannya, fasilitas segala macam itu kan lebih merata. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah Papua gitu. Dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat Daya, ini pembangunan ini akan menjadi lebih optimal, khususnya di Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Karena ini merupakan salah satu harapan juga dari sebagian masyarakat Kota Sorong. Menurut saya penting, soalnya kalau setiap pemekaran wilayah menimbulkan suatu ekonomi itu menjadi juga meningkat lagi, jadinya bisa menyebar semuanya, ekonominya itu bisa meningkat semuanya. Indonesia resmi memiliki provinsi ke-38 dengan penambahan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 17 November 2022. Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua, Sang Mutiara Hitam yang berada di ujung timur Indonesia. Lalu, seperti apa profil Provinsi Papua Barat Daya dengan segala kekayaannya? Usul pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sesungguhnya telah digulirkan sejak Papua belum terpisah menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada waktu itu, usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dilakukan sebelum pemerintah mengaktifkan kembali pembentukan Provinsi Papua Barat yang undang-undang pembentukannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Usul pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tersebut telah bergulir sejak 2007 melalui deklarasi pertama di Kota Sorong pada 5 Januari 2007 dan deklarasi kedua di Jayapura pada 12 Januari 2007. Perjuangan pembentukan provinsi ini sesungguhnya telah mendapat titik terang pada 2009, di mana Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu dari 33 RUU prioritas pembahasan di DPR RI. Namun, pada pembahasan 19 RUU Daerah Otonomi Baru 2012 sampai 2014, usulan RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak diikutsertakan di dalamnya. Hingga akhirnya, dasar hukum pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan pada 2022. Provinsi Papua Barat Daya mencakup Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Total luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya yakni 38.820,90 km persegi. Sementara, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong yang terkenal sebagai penghasil migas. Hal itu membuat Kota Sorong menjadi salah satu kota termaju di Papua. Kota yang dikenal dengan sebutan kota minyak ini pun merupakan kota industri, perdagangan, dan jasa. Nantinya, Provinsi Papua Barat Daya akan dipimpin oleh pejabat gubernur dan wakil gubernur.
Hal ini karena gubernur dan wakil gubernur belum terpilih dan masih menunggu tahapan pemilihan kepala daerah pada 2024. Sebagai daerah otonomi khusus seperti Provinsi Papua lain, Papua Barat Daya juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Rakyat Papua sendiri. DPR Papua Barat Daya terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggota DPR Papua Barat Daya juga diangkat dari unsur orang Papua asli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPR Papua Barat Daya tersebut pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum 2024. Sedangkan untuk Majelis Rakyat Papua dibentuk oleh PJ Gubernur Papua Barat Daya untuk pertama kalinya. Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya di tanah air tentu punya sejumlah fakta unik soal potensi sumber daya alam yang melimpah hingga destinasi wisatanya. Wilayah Sorong bagian utara dan timur memiliki potensi gas dan minyak bumi, pertambangan emas, nikel, dan pasir besi. Tembaga terdapat pada wilayah Kabupaten Trambau serta Kabupaten Maibret bagian selatan. Sedangkan potensi batu bara dan pasir besi terdapat di wilayah Sorong bagian selatan. Potensi sumber daya pariwisata juga terdapat di Kabupaten Raja Ampat yang terkenal dengan pariwisata bawah laut hingga ke mancanegara. Pemekaran Papua, bentuk perwujudan apresiasi masyarakat Papua. Sebuah upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Tidak hanya dari lapisan masyarakat, namun pemerintah pun menaruh harapan besar pada provinsi baru di Papua.